Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan selalu baik ya. Kali ini kita lanjutkan lagi membaca buku Stop Berdalih pada bagian 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai. Bagian 2, disiplin diri dalam bisnis, penjualan, dan keuangan. Di bagian ini Anda akan belajar cara mengembangkan disiplin yang diperlukan untuk bergabung dengan 10% teratas orang dalam bidang Anda. Anda akan belajar cara meningkatkan produktivitas, kinerja, keluaran, serta hasil Anda. Anda akan belajar cara menjadi salah satu orang paling dihormati dan dihargai dalam perusahaan Anda, juga dalam industri Anda. Bab 8. Disiplin diri dan pekerjaan. Kutipan, pemimpin tidaklah dilahirkan, mereka diciptakan. Dan mereka diciptakan sama seperti semua yang lain, melalui kerja keras. Dan itulah harga yang harus kita bayar untuk mencapai tujuan itu, atau tujuan apapun. Vince Lombardi. Barangkali tidak ada wilayah dalam kehidupan Anda tempat disiplin diri memiliki dampak lebih besar terhadap masa depan Anda dibanding dalam pekerjaan Anda. Namun, kalau Anda seperti orang kebanyakan, dari saat mulai di pagi hari, kemudian melanjutkannya sepanjang hari, Anda dikelilingi orang dan peristiwa yang menjauhkan Anda dari melakukan hal-hal terpenting. Meskipun begitu, melalui pengerjaan tugas terpenting Anda bergerak ke depan dan ke atas dalam karir Anda secara cepat dan bisa dipastikan. Sekelompok eksekutif senior ditanya, apa kualitas terpenting yang seseorang perlukan untuk bisa dipromosikan dalam perusahaan Anda? Di antara para eksekutif itu, 85% sepakat bahwa kualitas yang paling penting adalah 1. Kemampuan menetapkan prioritas dan mengerjakan tugas yang amat berharga. Dan 2. Disiplin untuk menyelesaikan tugas tersebut secara cepat dan baik. Kelihatannya, kedua kualitas ini lebih membantu bagi kesuksesan karir daripada apapun yang seseorang bisa lakukan. Bekerja secara rajin, berdisiplin, dan terfokus akan memungkinkan Anda secara konsisten dan bisa diperkirakan menyelesaikan lebih banyak, dibayar lebih tinggi, dan lebih cepat dipromosikan di sepanjang karir Anda dibanding orang rata-rata. Pisahkan apa yang relevan dari apa yang tidak relevan. Saya sudah menyebut tentang prinsip Pareto, aturan 80/20, beberapa kali dalam buku ini. Dan hal itu pun kembali berlaku di sini. 80% penuh nilai dari apa yang Anda raih akan datang dari 20% hal yang Anda lakukan. Tugas Anda dengan demikian adalah mengidentifikasi 20% teratas dari tugas Anda tersebut dan kemudian berkonsentrasi penuh untuk mengerjakannya dengan cepat dan baik. Bab 13, membahas manajemen waktu secara mendetail. Tapi untuk sekarang, mari kita lihat sisi berlawanan dari manajemen waktu yang baik. Manajemen waktu yang payah. Menurut Robert Half International, pegawai rata-rata membuang 50% dari waktu mereka melakukan aktivitas yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. 37% waktu kerja terbuang pada obrolan malas-malasan tentang topik pribadi dengan rekan kerja. Pembicaraan yang bagaimanapun tidak ada kaitannya dengan pekerjaan yang ada di tangan. 13% waktu terbuang lainnya ada pada tindakan datang telat atau pulang lebih awal, makan siang, dan istirahat minum kopi yang lama, menjelajah internet, membaca koran, atau melakukan urusan pribadi di tengah jam kerja. Yang lebih buruk, ketika orang yang membuang waktu
Ketika orang yang membuang banyak waktu benar-benar duduk dan bekerja, mereka menghabiskan waktu terlalu lama pada tugas serta aktivitas yang bernilai rendah. Akibatnya, hanya sedikit yang mereka selesaikan dan kemudian membuat mereka merasa terus-menerus di bawah tekanan untuk mengejar ketinggalan. Sayangnya, ketika Anda membuang waktu saat bekerja, pekerjaan Anda tidak pergi. Pekerjaan itu terus menumpuk seperti longsoran salju yang menjulang. Tenggat menjadi kian dekat dan kian dekat. Tekanan terus bertambah hingga akhirnya Anda memaksa diri melakukan pekerjaan itu. Biasanya pada menit terakhir dan selanjutnya, Anda kerap membuat kesalahan fatal. Bangun reputasi luar biasa. Tidak ada yang akan membawa Anda lebih cepat pada perhatian orang yang bisa membantu Anda daripada membangun reputasi bekerja keras dan berdisiplin setiap jam setiap hari. Pegawai rata-rata meningkatkan pendapatan hanya sekitar 3% per tahun, yang hampir sama dengan tingkat inflasi atau kenaikan biaya hidup. Dengan kata lain, jika Anda seorang pegawai rata-rata, Anda tidak benar-benar menghasilkan lebih banyak uang dari tahun ke tahun. Sebaliknya, Anda sekadar mengikuti pengeluaran Anda, namun 20% teratas dalam sebagian besar bidang meningkatkan pendapatan mereka di suatu titik di antara 10 hingga 15% per tahun, yang juga berlipat-lipat tahun demi tahun. 20% teratas orang dalam pekerjaan mendapatkan 80% uang. 80% pegawai terbawah tidak punya pilihan selain berbagi 20% uang yang tersisa. Mereka harus mengais remah-remah yang jatuh dari meja orang-orang yang sangat produktif dalam bidang mereka. Cerita pendek, Anda bisa menggandakan pendapatan Anda. Ketika saya mengatakan kepada orang-orang dalam seminar saya bahwa Anda harus menetapkan tujuan menggandakan pendapatan. Menggandakan pendapatan Anda pada bulan-bulan dan tahun-tahun mendatang. Reaksi mereka berbeda-beda. Seringkali saat istirahat, seseorang mendatangi saya dan berkata, "Anda tidak mengerti perusahaan saya. Tidak mungkin saya menggandakan pendapatan saya pada perusahaan saya sekarang ini. Mereka tidak akan membayar saya sebanyak itu." Karena sudah pernah mendengar ini, saya pun mengajukan satu pertanyaan kritis kepada mereka. Apakah ada seseorang di perusahaan Anda yang berpendapatan 2 kali lebih banyak daripada Anda? Orang yang bicara dengan saya selalu sepakat bahwa, ya, ada orang di perusahaan saya yang berpendapatan 2 atau 3 kali lipat dari pendapatan saya. Saya pun kemudian menyatakan intinya. Jadi, perusahaan Anda tidak keberatan membayar sejumlah orang 2 kali lebih banyak daripada mereka membayar Anda. Mereka hanya tidak mau membayar Anda 2 kali lebih banyak. Mengapa begitu? Lalu mendadak lampu pun menyala. Para individu ini menyadari bahwa bukan perusahaan yang tidak mau membayar. Para individu itulah yang tidak berkontribusi cukup besar untuk layak mendapatkan uang tambahan tersebut. Tanggung jawab ada pada orang tersebut, bukan perusahaan. Hukum 3 membantu Anda membuat prioritas. Saat melatih para wirausaha, eksekutif, dan pemilik bisnis, kami mengajak mereka melakukan latihan yang dirancang untuk membantu mereka menggandakan produktivitas, kinerja, serta keluaran mereka dalam kurun waktu 12 bulan. Kadang bahkan dalam 30 hari. Latihan ini sederhana, begini cara kerjanya. Pertama, buat daftar semua hal yang Anda lakukan dalam 1 minggu atau 1 bulan.
dari saat ketika Anda mulai bekerja pada Senin pagi hingga akhir pekan. Tulis semuanya, besar dan kecil, termasuk memeriksa email dan membalas telepon. Lalu kaji ulang daftar itu dan ajukan pertanyaan kunci ini. Kalau saya hanya bisa melakukan satu hal dalam daftar ini sepanjang hari, tugas atau aktivitas mana yang memberikan nilai tertinggi bagi perusahaan saya? Saat Anda menelaah daftar Anda, jawaban yang tepat mungkin akan terlihat mencolok di mata Anda. Apapun itu, lingkari. Setelah itu, ajukan pertanyaan kedua. Kalau saya hanya bisa melakukan dua hal dalam daftar ini sepanjang hari, tugas atau aktivitas mana yang akan menjadi yang kedua? Kembali, lihat daftar Anda dan identifikasi tugas terpenting kedua Anda dalam kaitan dengan kontribusi Anda terhadap perusahaan. Akhirnya, sekali lagi ajukan pertanyaan. Kalau saya hanya bisa melakukan 3 hal dalam daftar ini sepanjang hari, apakah yang ketiga itu? Kami menyebut ini hukum 3. Hukum 3 mengatakan bahwa ada 3 hal utama yang Anda lakukan yang mengontribusikan 90% dari nilai Anda bagi perusahaan atau organisasi Anda. Tugas Anda adalah mengidentifikasi ketiga tugas amat penting itu dan kemudian mendisiplinkan diri untuk melakukan semua itu sepanjang hari. Semua tugas lain Anda yang tidak begitu penting adalah tugas pendukung, tugas pelengkap, tugas yang menyenangkan, atau tugas yang tidak berguna. Semua itu merupakan hal-hal kecil yang Anda terbiasa lakukan sebagai cara untuk secara tidak sadar menghindari tugas yang besar, sulit, dan penting yang bisa membuat perbedaan besar dalam pekerjaan serta karir Anda. Hitung tingkat pendapatan per jam Anda. Cara lain bagi Anda untuk menggandakan pendapatan adalah menggunakan metode tingkat pendapatan per jam, perhitungan nilai pribadi Anda, serta alokasi waktu Anda. Pertama, tentukan jumlah uang yang Anda peroleh setiap jam. Anda melakukannya dengan membagi pendapatan tahunan Anda dengan angka 2000, yang merupakan angka kasar, jumlah jam yang seorang wirausaha atau eksekutif dalam masyarakat kita gunakan untuk bekerja setiap tahun. 40 jam seminggu dikali 50 minggu setahun. Sebagai contoh, jika penghasilan Anda 50.000 setahun dibagi dengan 2.000, tingkat pendapatan per jam Anda adalah $25. Jika pendapatan Anda $100.000 setahun dibagi dengan 2.000, tingkat pendapatan per jam Anda adalah $50. Apapun itu, mulai saat ini putuskan untuk hanya mengerjakan hal-hal yang memberi Anda pendapatan per jam Anda atau lebih. Jangan lakukan hal-hal yang orang lain bisa lakukan pada tingkat pendapatan per jam yang lebih rendah daripada Anda. Jangan buang-buang waktu Anda dengan mengerjakan hal-hal yang kurang bernilai atau bahkan tidak bernilai sama sekali, sementara tugas-tugas penting lain Anda menumpuk. Miliki kesamaan pandangan tentang pekerjaan apa yang penting, yang terpenting. Begitu Anda membuat daftar tentang semua hasil yang Anda rasa untuk mencapai, itu Anda dibayar. Begitu Anda membuat daftar tentang semua hasil yang Anda rasa untuk mencapai, itulah Anda dibayar, dan Anda telah menentukan 3 hal terpenting yang Anda lakukan untuk mengesahkan tingkat pendapatan per jam Anda, bahwa daftar aktivitas kunci Anda kepada bos.
Bawa daftar aktivitas kunci Anda kepada bos Anda dan minta ia mengatur pekerjaan Anda berdasarkan prioritasnya. Anda harus melakukan ini karena Anda perlu merasa pasti. Benjamin Tregu, rekan pendiri firma konsultan Kepner Tregu, sekarang sekaligus penulis The Rational Manager, pernah mengatakan, penggunaan waktu yang paling buruk adalah mengerjakan dengan baik apa yang sebenarnya sama sekali tidak perlu dikerjakan. Meskipun begitu, sungguh menakjubkan betapa banyak orang bekerja keras melakukan tugas bernilai rendah atau bahkan tidak bernilai sama sekali bagi bos mereka. Tidak peduli seberapa hebat Anda melakukan pekerjaan tidak penting, hal itu tidak akan membantu Anda. Yang lebih parah, mengerjakan tugas bernilai rendah membuat Anda tidak mengerjakan hal-hal terpenting yang bisa Anda lakukan. Kerja keras pada pekerjaan yang salah bisa benar-benar menyabotase karir Anda. Hari paling menyenangkan di kantor adalah ketika Anda mengerjakan tugas-tugas yang bos Anda anggap paling penting. Hari paling tidak menyenangkan di kantor. Hari paling tidak menyenangkan di kantor adalah ketika Anda dan bos Anda tidak memiliki tujuan yang sama dan hubungan Anda berdua tidak harmonis, karena Anda tidak menyelesaikan tugas yang paling penting baginya dan bagi karirnya. Tujuan Anda adalah mendapatkan bayaran lebih banyak dan dipromosikan lebih cepat. Tujuan Anda adalah menjadi salah satu orang yang paling berharga sekaligus menerima bayaran tertinggi dalam bidang Anda. Tugas pertama Anda adalah menjadikan diri Anda sendiri berharga dan kemudian menjadikan diri Anda sangat penting bagi perusahaan Anda. Hal ini pertama dan terutama menuntut Anda selalu mengerjakan tugas yang bos Anda anggap paling penting. Bekerjalah di sepanjang waktu kerja. Kunci untuk menggandakan produktivitas dan keluaran Anda dan pada akhirnya pendapatan Anda adalah benar-benar bekerja sepanjang waktu kerja. Sederhananya, selama jam kerja, bekerjalah. Jangan membuang-buang waktu, jangan menunda, jangan mengobrol dengan rekan kerja atau duduk-duduk minum kopi. Jangan membaca koran atau menjelajahi internet. Ketika datang di tempat kerja di pagi hari, tundukkan kepala dan bekerjalah sepanjang hari. Para pembuang waktu terbesar di dunia kerja adalah orang lain yang ingin mengobrol dengan Anda, mengalihkan perhatian Anda, menghambat Anda, dan mengambil waktu yang seharusnya Anda gunakan untuk mengerjakan tugas-tugas bernilai tinggi. Ketika seorang pembuang waktu mendatangi Anda dan mengatakan, Anda punya sedikit waktu untuk bicara? Jawab dengan mengatakan, ya, tapi tidak. Sekarang, kenapa kita tidak bicara saja saat makan siang atau sepulang kerja? Sementara itu, saya harus menyelesaikan pekerjaan ini. Saya harus kembali bekerja. Jika Anda mengatakan kepada orang bahwa Anda tengah berada di bawah todongan pistol, bahwa Anda harus menyelesaikan tugas dari bos Anda, mereka biasanya akan meninggalkan Anda. Jika Anda cukup sering melakukan ini, mereka akan membangun kebiasaan meninggalkan Anda seorang diri, dan sebaliknya, mencari orang lain yang bisa mereka ajak membuang-buang waktu. Terus pertahankan agar diri Anda tetap termotivasi dan terfokus dengan berbicara kepada diri sendiri dalam cara yang positif. Mantra Anda mulai sekarang adalah kembali bekerja, kembali bekerja, kembali bekerja. Setiap kali mendapati diri melambat pada suatu tugas utama, ulangi kata-kata ajaib itu kepada diri Anda sendiri, kembali bekerja. Siapa yang bekerja paling keras? Sebuah survei rahasia.
Bayangkan sebuah perusahaan luar akan melakukan kajian tentang semua orang yang bekerja di perusahaan Anda. Mereka akan memberi masing-masing orang daftar semua karyawan dan meminta tiap orang menilai rekan kerja mereka dalam hal siapa yang bekerja paling keras kedua, dan seterusnya. Mereka selanjutnya akan memberikan daftar orang ini yang diatur dari yang bekerja paling keras hingga yang paling malas kepada atasan Anda. Mereka selanjutnya akan memberikan daftar orang ini yang diatur dari yang bekerja paling keras hingga yang paling malas kepada atasan Anda. Daftar ini akan digunakan untuk menentukan siapa yang mendapatkan bayaran lebih tinggi dan dipromosikan lebih cepat dibanding yang lain. Sekarang bayangkan, survei ini sudah dilakukan, tapi secara rahasia. Faktanya adalah, di perusahaan manapun, semua orang tahu siapa yang bekerja lebih keras dibanding yang lain. Setiap orang tahu siapa yang bekerja paling sedikit dan siapa yang tidak mengerjakan tugasnya. Semua orang tahu, ini sama sekali bukan rahasia. Putuskan hari ini juga bahwa jika survei semacam ini akan diadakan setahun dari sekarang, Anda akan memenangkan kontes ini. Putuskan hari ini juga bahwa Anda akan membangun reputasi menjadi orang yang bekerja paling keras dalam bisnis Anda. Tindakan ini akan lebih membantu Anda dibanding apapun lainnya. Jika dikelilingi orang dan situasi yang membuang-buang waktu, Anda memerlukan disiplin luar biasa besar untuk bekerja di sepanjang waktu Anda di tempat kerja. Anda harus terus-menerus bertarung melawan pengalih perhatian dan interupsi sehingga bisa kembali bekerja. Formula kesuksesan. Saat memulai karir bekerja untuk satu perusahaan besar, saya berada pada posisi paling rendah. Semua orang sudah berada di sana lebih lama daripada saya dan berada di depan saya dalam susunan hierarki perusahaan. Meski saat itu saya berusia 30 tahun lebih sedikit, sama sekali tidak tahu cara bermainnya dan apa yang harus saya lakukan untuk berada di depan pada kompetisi sengit perusahaan. Namun tanpa sengaja, saya tersandung pada sebuah formula yang membuat saya berhasil. Formula ini sederhana. Setiap kali bos saya memberi saya tugas, saya langsung mengerjakannya. Seperti seekor anjing mengejar tongkat yang dilempar, saya langsung menceburkan diri dalam tugas itu, menyelesaikannya, dan bergegas kembali kepada bos saya dengan pekerjaan yang sudah selesai. Pada awalnya, ia akan tersenyum dan mengatakan sesuatu seperti, "Saya tidak benar-benar membutuhkan secepat ini, tapi terima kasih sudah menyelesaikannya." Saya tidak benar-benar membutuhkannya secepat ini, tapi terima kasih sudah menyelesaikannya. Minta lebih banyak tanggung jawab. Saat selesai melakukan pekerjaan, bukannya bersantai, saya akan menemui bos saya dan mengatakan, "Saya kehabisan pekerjaan. Saya minta pekerjaan tambahan. Saya menginginkan lebih banyak tanggung jawab." Kata-kata ini pun menjadi mantra saya. Saya menginginkan lebih banyak tanggung jawab. Kembali bos saya, yang tengah disibukkan dengan proyek yang teramat banyak jumlahnya, akan mengatakan sesuatu seperti, "Oke, serahkan saja kepada saya, akan saya lihat apalagi yang bisa saya berikan kepadamu untuk kau kerjakan." Setiap hari, seperti kaset kusut, saya menemui bos saya di penghujung hari dan mengatakan, "Saya kehabisan pekerjaan, saya menginginkan lebih banyak tanggung jawab." Sedikit demi sedikit, bos saya mulai menyerahkan tongkat kepada saya. Ia akan memberi saya tugas kecil untuk membuat saya sibuk. Apapun itu, saya akan keluar dengan cepat, menyelesaikan tugas itu dan menyerahkan hasilnya kepadanya.
Saya kemudian akan mengatakan, saya kehabisan pekerjaan, saya menginginkan lebih banyak tanggung jawab. Dalam waktu 6 bulan, bos saya mulai melihat saya sebagai orang yang harus ditemui. Setiap kali ada sesuatu yang harus diselesaikan dengan cepat, ia melewati orang lain dan memberikannya kepada saya. Ia tahu saya akan melakukan apapun yang ia minta untuk saya lakukan dengan cepat. Ia tahu saya akan melakukan apapun yang ia minta untuk saya lakukan dengan cepat. Waktu adalah salah satu hal terpenting. Suatu ketika, bos saya meminta saya terbang ke Reno untuk memulai pekerjaan pengembangan terhadap properti yang sedang dibeli perusahaan. Ia mengatakan saya bisa pergi suatu waktu dalam beberapa minggu ke depan. Tapi saya langsung pergi keesokan harinya. Saya langsung menemui pengacara yang menangani transaksi itu dan kemudian teknisi yang bertanggung jawab dalam pekerjaan pengembangan. Saya langsung bisa mencium ada sesuatu yang benar-benar tidak beres dengan pembelian tanah ini. Saya tidak tahu apa itu, tapi saya menemui orang demi orang mengajukan pertanyaan dan mengumpulkan informasi. Di penghujung hari, hanya beberapa jam sebelum transaksi senilai 2 juta dolar ini ditutup dan uang berpindah tangan selamanya, saya mendapati bahwa kami akan membeli tanah yang tidak mengandung air dan oleh karenanya tidak mungkin dikembangkan. Karena hukum yang rumit dan tidak riparian, yaitu hak air yang terbatas. Karena hukum yang rumit dan hak riparian, yaitu hak air yang terbatas, properti itu menjadi sebidang tanah tidak berharga dan yang tidak bisa dikembangkan dalam 100 tahun ke depan. Jika kami menyelesaikan pembelian itu, kami kehilangan 2 juta dolar. Saya langsung menghentikan transaksi, meminta pengacara itu memberi saya cek sah untuk deposit 250.000 yang ada di rekening trustnya dan terbang pulang untuk menemui bos saya dan menceritakan kisah itu kepadanya. Seperti bisa Anda bayangkan, bos saya sangat gembira dengan apa yang saya sudah lakukan. Imbalan besar. Mulai hari itu, saya pun menerima tanggung jawab yang kian besar dan kian besar. Dalam setahun berikutnya, saya memegang 3 divisi dalam perusahaan itu dan memiliki 42 orang staf di 3 kota. Saya belakangan tahu, bos saya membayar saya lebih tinggi dibanding siapapun yang pernah bekerja untuknya. Dan ia melakukan semua itu berdasarkan hasil dan keuntungan. Inilah sebabnya, setiap kali orang bertanya kepada saya, cara agar sukses dalam bisnis dengan benar-benar mencoba, saya selalu memberikan nasihat yang sama. Selesaikan apapun yang bos Anda berikan kepada Anda untuk Anda selesaikan dengan cepat dan baik. Lalu pergilah dan minta tanggung jawab lebih banyak. Dan ketika Anda mendapatkannya, lakukan pekerjaan itu dengan cepat dan baik hingga Anda mendapatkan reputasi sebagai orang yang mengerjakan segala sesuatu dengan cepat. Ini akan membantu Anda di depan dalam karir Anda lebih daripada reputasi lain manapun yang bisa Anda kembangkan. Bayar harganya. Menurut rumus 3 bagian sederhana bagi kesuksesan dalam pekerjaan, datanglah sedikit lebih awal, bekerjalah sedikit lebih keras, dan tinggallah sedikit lebih lama. Rumus ini akan membuat Anda jauh di depan para pesaing Anda yang tidak akan pernah mampu mereka kejar. Datanglah ke tempat kerja sejam lebih awal sebelum orang lain tiba. Gunakan waktu itu untuk merencanakan dan mengatur hari Anda dan memulai tugas Anda yang paling penting.
Pastikan jam berapapun bos Anda datang, Anda selalu sudah berada di sana dan bekerja. Kedua, bekerjalah sedikit lebih keras. Jangan buang-buang waktu, jangan mengobrol dengan rekan kerja, bekerjalah selama waktu makan siang. Sehingga Anda bisa berada di puncak dan tetap berada di puncak. Tugas dan tanggung jawab utama Anda. Ketiga, bekerjalah 1 jam lebih lama daripada rekan-rekan kerja Anda. Jika mereka pulang jam 5, pulanglah jam 6. Gunakan waktu tambahan itu untuk menyelesaikan tugas-tugas penting Anda dan menjadikan Anda terorganisasi pada keesokan harinya. Jika datang 1 jam lebih awal, bekerja saat makan siang, dan pulang 1 jam lebih lama, Anda menambahkan 3 jam produktif penuh pada hari Anda. Karena tidak ada interupsi ketika Anda bekerja, selama periode waktu itu, Anda akan benar-benar meraih 2 atau 3 kali lipat daripada apa yang akan Anda raih selama jam kerja Anda lainnya. Ketika Anda terus-menerus diinterupsi oleh orang lain dan panggilan telepon. Bahkan, Anda bisa melipat gandakan atau melipat tigakan produktivitas, kinerja, dan keluaran Anda semata dengan menambahkan 3 jam ini ke dalam hari kerja Anda. Berita paling bagusnya adalah dengan datang lebih awal dan pulang lebih lambat, Anda tidak akan kehilangan apa-apa. Anda semata menghindari kemacetan lalu lintas dan yang kebanyakan orang derita dalam perjalanan mereka menuju dan dari tempat kerja. Rumus 40 plus. Untuk lebih cepat sukses dalam pekerjaan, gunakan rumus 40 plus. Rumus ini mengatakan bahwa Anda bisa tahu akan berada di manakah Anda 5 tahun mendatang dengan melihat jumlah jam yang Anda gunakan hari ini sebagai perpanjangan dari 40 jam seminggu. Jika satu-satunya yang Anda lakukan hanyalah bekerja selama 40 jam reguler yang semua orang juga gunakan untuk bekerja, satu-satunya yang Anda lakukan hanyalah bertahan. Kenaikan tahunan Anda hanya akan sebanyak 3 atau 4%. Anda akan punya pekerjaan, tapi kenaikan pendapatan Anda hanya akan berada pada tingkatan yang sama dengan semua orang. Hanya ketika bekerja lebih dari 40 jam, Anda memberi diri Anda sendiri keuntungan dibanding sebagian besar orang lain dalam perusahaan Anda dan bisnis Anda. Jadikan melakukan lebih dari apa yang Anda bayar. Jadikan melakukan lebih dari Jadikan melakukan lebih dari untuk apa Anda dibayar sebagai kebiasaan. Disiplinkan diri Anda untuk memberikan lebih dari apa yang Anda ambil. Setiap jam yang Anda gunakan untuk bekerja selama 40 jam seminggu merupakan investasi bagi kesuksesan masa depan Anda. Orang-orang dengan bayaran tertinggi di Amerika dalam bidang apapun bekerja 50 hingga 60 jam seminggu. Rata-rata jutawan atas kerja sendiri bekerja 50 jam per minggu. Ini setara dengan 5 kali 12 jam kerja per hari atau 6 kali 10 jam kerja per hari. Orang-orang yang paling sukses di awal karir mereka bekerja 6 hari seminggu, kadang 7. Bahkan mereka bekerja di seluruh waktu saat mereka bekerja. Mereka tidak membuang-buang waktu. Mereka sadar bahwa agar nantinya mendapatkan panen besar dalam karir, mereka harus menanam banyak benih di musim semi karir mereka. Perhatikan penampilan demi mendukung kesuksesan. Akhirnya, Anda perlu mendisiplinkan diri agar sesuai dengan keadaan. Ingat, burung dengan bulu yang sama terbang bersama.
ketika berkaitan dengan presentasi. Ini artinya orang sedang mempromosikan orang lain yang terlihat seperti mereka. Bos Anda amat sensitif terhadap penampilan staf mereka. Mereka senang mempromosikan orang yang mereka merasa bangga memperkenalkan kepada teman dan kolega mereka. Pastikan Anda berpakaian dan berpenampilan dalam suatu acara yang akan membuat bos Anda bangga mengajak Anda keluar untuk makan siang serta memperkenalkan Anda kepada orang lain sebagai wakil perusahaannya. Setiap pagi hari sebelum berangkat bekerja. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, lihatlah ke cermin dan bertanyalah kepada diri sendiri, apakah saya terlihat seperti salah satu orang papan atas dalam bidang saya? Kalau tidak, kembali dan ganti pakaian Anda. Dan terus ganti hingga Anda terlihat seperti salah satu orang papan atas dalam bidang Anda. Pelajari cara berdandan bagi kesuksesan. Baca buku dan artikel. Juga minta nasihat orang lain. Lihat orang-orang paling sukses dalam bisnis Anda dan berpakaianlah seperti mereka. Berpakaianlah 2 level pekerjaan di atas pekerjaan Anda sekarang ini. Ingat bahwa 95% penuh kesan pertama yang Anda ciptakan terhadap orang lain ditentukan oleh cara berpakaian dan berpenampilan Anda. Pastikan kesan pertama dan kemudian kesan kedua dan ketiga selaras dengan apa yang Anda ingin sampaikan. Banyak orang bekerja seumur hidup tanpa menyadari bahwa dengan berupaya sedikit lebih banyak, bekerja sedikit lebih keras, dan berfokus pada tugas-tugas yang bernilai lebih tinggi, mereka bisa menjadi salah satu orang paling berharga dalam perusahaan mereka. Jika mendisiplinkan diri untuk terus-menerus meningkatkan nilai kontribusi Anda terhadap perusahaan, Anda akan menempatkan karir Anda di jalur cepat dan secara virtual memberikan jaminan masa depan luar biasa kepada diri Anda sendiri. Pada bab selanjutnya, Anda akan mempelajari bahwa perilaku kerja Anda secara alami menentukan kenaikan Anda dalam kepemimpinan, dan akan Anda lihat bagaimana disiplin diri sangat esensial dalam memenuhi potensi Anda sebagai seorang pemimpin. Latihan tindakan. 1. Putuskan hari ini juga bahwa Anda akan menjadi salah satu dari 20% teratas orang dalam perusahaan Anda dan dalam industri Anda. Apa yang harus atau bisa Anda lakukan secara berbeda? 2. Buat daftar tentang apa saja yang Anda lakukan dalam pekerjaan Anda. Kemudian identifikasi 3 tugas yang mengontribusikan nilai terbesar bagi pekerjaan dan perusahaan Anda. 3. Tetapkan satu jadwal kerja baru bagi diri Anda sendiri dan mulailah datang ke tempat kerja lebih awal, bekerja lebih keras dan pulang lebih lambat hingga hal itu menjadi kebiasaan. 4. Identifikasi hasil terpenting yang Anda diharapkan raih dalam pekerjaan Anda dan kemudian bekerjalah untuk meraih hasil-hasil tersebut sepanjang hari. 5. Tentukan orang yang berpakaian dan berpenampilan terbaik dalam perusahaan Anda. Kemudian putuskan untuk menjadikan orang itu sebagai panutan bagi penampilan Anda sendiri. 6. Putuskan hari ini juga bahwa mulai sekarang Anda akan benar-benar bekerja sepanjang waktu Anda di tempat kerja dan bahwa Anda akan membangun reputasi sebagai orang yang bekerja paling keras di perusahaan Anda. 7. Kembangkan rasa kemendesakan. Putuskan untuk bergerak cepat ketika Anda diberi pekerjaan atau kesempatan. Ini bisa mengubah kehidupan Anda.
Oke teman-teman, ini adalah akhir dari bab 9. Sampai di sini dulu bab 9, nanti kita ketemu lagi. Maaf, di bab 8, nanti kita ketemu lagi di bab 9. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.